Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih. Apakah dia hanya percaya kepada tulisan katanya? Atau orang-orang itu sudah betul-betul dalam pengalaman hidupnya merasakan bahwa Isa sudah menyelamatkan dirinya. Sehingga dia berkata, ya Isa Al-Masih. Atau ya Yesus Sang Juru Selamat. Dalam filsafat Jawa atau ilmu Jawa, ya, itu selalu mengutamakan kasunyatan atau kenyataan atau realitas. Jadi, para spiritualis Jawa ketika bicara kebenaran, wujudnya sudah ada dulu. Kenyataannya sudah ada dulu. Baru diungkapkan dengan kalimat atau kata-kata. Bukan sebaliknya. Cerita begini, begitu, katanya. Wujudnya mana? Nggak jelas. Ya. Itu bukan kasunyatan. Itu bukan realitas. Ya. Maka di Jawa juga ada ungkapan demikian. Kabeh kang ono sebutane mesti ono wujute. Atau maknanya dalam bahasa Indonesia, segala sesuatu atau semua yang bisa disuarakan, dituliskan, dikalimatkan, dikata-katakan, itu mesti ada wujudnya. Jadi ada wujudnya dulu, baru sebutannya belakangan. Karena itu tadi, kabeh kang ono sebutane atau kabeh sing ono arane, ya. Semua yang ada namanya atau ada sebutannya, mesti ono wujute. Semua yang ada sebutannya, ada namanya, itu ada dulu wujudnya. Jadi ada barangnya apa? Titik gitu, kotoran. Baru dikasih nama. Debu, misalnya. Begitu. Ya. Ada dulu barangnya nih loh. Wujudnya terasa, ada dulu. Baru dikasih nama. Angin. Begitu. Ya. Wujudnya ada. Itu di atas tuh yang terang benderang. Wujudnya begitu. Baru dikasih aran atau dikasih nama. Srengenge atau suryo, matahari. Nah, jadi wujudnya harus ada dulu. Baru ada sebutannya atau aran atau namanya. Jangan kebolak-balik. Ya. Bicara tentang surga, neraka, wujudnya belum tahu. Sudah cerita surga, cerita neraka. Ya jadinya ajaran katanya alias kulaan jare. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Sobat-sobat pemerhati channel Warta Kabar Baik. Pada video kali ini kita akan berbincang-bincang tentang kasunyatan atau kenyataan, realitas. Ya. Sebenarnya ada banyak hal yang kita bisa bahas tentang kenyataan ini. Tapi teman-teman, pada video kali ini izinkan saya sedikit memberikan apresiasi dan juga pendapat saya ya, menyikapi salah satu komentar dari komentator. Ya, ini masih hubungannya dengan dogma agama terkait dengan Yesus Juru Selamat atau Isa adalah Al-Masih. Ya, jadi Yesus Juru Selamat itu sama dengan Isa Al-Masih. Ya, karena kata Al-Masih ya dalam bahasa Arab itu menerjemahkan dari bahasa Ibrani Masayah. Bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Ibraninya Mosiah. Yang dalam bahasa Indonesia menjadi Mesias. Bahasa Yunaninya
Kristus. Ya. Nah, makna dari Mesias atau Masayah atau Mosiah atau Kristus itu adalah orang yang dijadikan juru selamat. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih. Maka kalau Anda membaca di dalam kitab Yesaya misalkan, dalam teks Ibraninya ditulis Mosiah, tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut juru selamat. Ya, karena memang artinya sama. Mesias atau bahasa Arabnya Al-Masih itu artinya juru selamat. Pada video beberapa hari yang lalu yang bertajuk atau berjudul Neraka dan Tuhan yang Sakit Jiwa, hasil khayalan orang-orang sakit jiwa. Ya. Video itu mendapat banyak respon dan komentar dari para komentator. Dan salah satu komentatornya ini sepertinya seorang yang masih kadarun pikirannya ya. Pikirannya masih kadrun atau kadarun alias butek alias kotor, tidak jernih. Sehingga dia memberikan komentar demikian. Ini disampaikan atas nama akun Deden Barkah. Ya, pertama-tama kita ucapkan terima kasih dulu ya. Mas Bro atau siapapun Anda yang memakai akun YouTube akun atas nama Deden Barkah ya. Anda sudah memberi komentar demikian. Lu juga sok tahu Franz Sotoy. Emang kata siapa si Yesus juru selamat? Lu gak nyadar Sotoy. Nah, oke, meskipun komentarnya nyinyir ya. Komentar itu mencerminkan kekadrunannya dia ya, sehingga komentarnya nyinyir ya. Tapi kita patut mengucapkan terima kasih, dia sudah mengetik dan komentarnya sekarang bisa kita jadikan bahan video atau bahan perbincangan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih pemilik akun Deden Barkah. Oke, kita akan membahas ini terkait dengan kasunyatan atau kenyataan. Ini contoh teman-teman ya, ada banyak contoh ya, tapi kita membahas tentang contoh yang selama ini menjadi dogma atau doktrin atau kepercayaan atau iman ya dari kelompok orang-orang tertentu yang mengatakan bahwa Isa adalah Al-Masih atau Yesus adalah seorang juru selamat. Ya. Nah, jadi orang yang mengatakan Isa adalah Al-Masih atau Yesus adalah juru selamat, ini apakah orang-orang itu sudah betul-betul merasakan sendiri dirinya diselamatkan oleh Yesus, dirinya diselamatkan oleh Isa, sehingga kemudian mengatakan Isa Al-Masih atau Yesus Sang Juru Selamat? Ataukah orang itu hanya menyampaikan cerita katanya yang tertulis di Bible, Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias, Yesus Sang Juru Selamat, atau di Al-Quran dan hadis yang tertulis Isa Al-Masih. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih. Apakah dia hanya percaya kepada tulisan katanya? Atau orang-orang itu sudah betul-betul dalam pengalaman hidupnya merasakan bahwa Isa sudah menyelamatkan dirinya. Sehingga dia berkata, ya Isa Al-Masih. Atau ya Yesus Sang Juru Selamat. Nah, jadi ini berbeda teman-teman. Dua kasus yang berbeda. Saya beri contoh. Anda bisa mengatakan air itu segar dari membaca, dari cerita orang, atau Anda mengalami sendiri. Ya, saya ambil contoh air. Tentu siapapun yang sudah pernah merasakan air, apalagi agak-agak sejuk gitu ya, agak-agak dingin gitu ya. Segar.
Kata-kata segar, suara segar. Itu sudah Anda mengalami duluan, mengalami rasanya, baru mengucapkan. Atau sebaliknya. Anda belum pernah minum air, kemudian berkata, air itu segar, air itu segar, air itu segar. Yang benar yang mana? Nah, yang namanya kenyataan atau kasunyatan atau realitas adalah kita harus merasakan dulu, baru mengucapkan. Bukan sebaliknya, mengucapkan dulu, baru merasakan. Itu namanya bukan kasunyatan, tapi itu namanya kepercayaan atau iman. Saya sering beri ilustrasi. Saya sering makan yang namanya scallop. Ya, scallop itu seperti kerang tapi agak besar begitu ya. Dan saya bisa cerita kepada banyak orang. Scallop itu enak. Ada manisnya. Wah, rasanya nikmat. Cerita saya, suara saya, kata-kata saya, kalimat saya. Itu berdasarkan kasunyatan. Pengalaman pribadi saya. Baru saya sampaikan. Tapi beda bagi orang-orang yang belum pernah makan scallop. Tapi dengar cerita dari saya. Percaya dia kepada saya bahwa scallop itu nikmat, scallop itu ada manisnya. Wah, rasanya maknyus. Dia percaya bahwa scallop itu enak. Tapi orang itu belum pernah makan scallop. Nah, itu namanya kepercayaan. Kepercayaan yang lebih dalam lagi disebut keyakinan. Kemudian dia berpikir suatu saat dia akan makan scallop meskipun belum pernah makan. Tapi dia sudah percaya bahwa scallop itu enak. Dan suatu saat dia akan makan scallop, maka disebutnya iman. Ya, jadi kepercayaan, keyakinan, iman itu adalah milik atau dialami oleh orang-orang yang belum pernah mengalami sendiri. Nah, kembali ke spiritualitas Jawa. Para spiritualis Jawa yang sudah betul-betul mengalami, itu namanya tidak lagi percaya. Bukan lagi hidup dalam kepercayaan atau keberimanan. Bukan. Tapi sudah hidup dalam kasunyatan. Nah, sebagai contoh tadi saya beri contoh ya. Ada teks-teks tertulis dalam Al-Quran dan hadis menyebut Isa sebagai Al-Masih. Kalau dalam Bible, Yesus sebagai Mesias atau Juru Selamat atau Kristus. Nah, apakah Anda yang mengatakan Isa sebagai Al-Masih atau Yesus sebagai Kristus? Anda sudah mengalami sendiri, diselamatkan oleh Kristus itu, diselamatkan oleh Al-Masih Sang Juru Selamat atau Isa itu? Atau Anda baru sebatas percaya? Karena di Al-Quran tertulis Isa adalah Al-Masih. Oh ya, saya percaya Isa Juru Selamat. Karena di Alkitab tertulis Yesus adalah Sang Juru Selamat atau Yesus adalah Mosiah, Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Kristus. Oh ya, saya percaya. Saya beriman Yesus adalah Kristus. Tapi Anda belum pernah merasakan sendiri sudah diselamatkan oleh Yesus atau Isa. Nah, kalau Anda belum merasakan sendiri sudah diselamatkan oleh Isa, maka apa yang Anda sebut sebagai Isa adalah Al-Masih atau Yesus adalah Kristus, itu hanya sebatas angan-angan, kepercayaan. Paling banter atau paling jauh sebatas iman belaka. Tapi belum menjadi kasunyatan. Belum menjadi realitas bagi diri Anda. Bagi Anda orang-orang yang sering makan gula atau garam. Garam aja ya. Garam rasanya asin. Apakah Anda masih perlu percaya atau beriman bahwa garam itu asin? Nggak perlu teman-teman. Karena setiap hari kita sudah makan garam. Sehingga tidak perlu lagi percaya. Kamu percaya ya garam asin? Iya, saya percaya. Nggak perlu.
Kepercayaan hanya dibutuhkan bagi orang-orang yang belum pernah mengalami sendiri. Hati-hati ya. Jangan salah dalam hal ini. Percaya dan iman itu hanya berada pada pikiran atau benak orang-orang yang belum pernah mengalami. Sedangkan kasunyatan, kenyataan, atau pengalaman spiritual pribadi orang, itu beda dengan sekedar kepercayaan atau keberimanan. Oke, terkait tentang komentar dari Deden Barkah tadi. Lu juga sok tahu Fran Sotoy. Emang kata siapa si Yesus juru selamat? Lu gak nyadar Sotoy? Ya. Oke, saya jawab dulu singkat ya. Siapa yang mengatakan bahwa Yesus juru selamat? Nah, yang mengatakan Yesus juru selamat itu Bible dan Al-Quran. Ya. Di Bible dikatakan Yesus Kristus atau Yesus Al-Masih atau Isa Mosiah. Ya. Yesus itu Mosiah atau Yesus itu juru selamat. Di Al-Quran juga dikatakan Isa itu Al-Masih. Ya, ingat-ingat ya, arti Al-Masih adalah juru selamat. Bahasa Arabnya Al-Masih, bahasa Ibraninya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih. Mesias itu artinya juru selamat. Juru selamat sama kayak Al-Masih. Jadi kalau pemilik akun Deden Barkah bertanya, emang kata siapa Yesus juru selamat? Jawabannya adalah kata Bible, kata Al-Quran. Itu jawaban singkatnya. Tetapi yang lebih penting teman-teman, apakah itu hanya sebatas menjadi katanya? Ceritanya Alkitab, ceritanya Al-Quran, ceritanya hadis. Atau Anda sudah mengalami sendiri? Oke, saya berikan kesaksian saya. Saya keluar dari penjara. Saya menerbitkan buku ini. Bisa dilihat ya. Di penjara Tuhan melawatku. Ya. Naskah ini saya tulis ketika saya berada di dalam penjara. Di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali. Kemudian saya di layar itu dipindah ya. Ke Rutan Bangli, Bali. Dan naskah ini selesai. Setelah saya keluar dari penjara, beberapa bulan kemudian terbit menjadi buku. Di penjara Tuhan melawatku. Nah, singkatnya begini teman-teman. Saya di penjara sempat sakit ya sejak mulai dari awal masuk di Polda, belum di Lapas Kerobokan nih, baru di sel. Di selnya Polda Bali itu saya sempat dihajar, dipukuli banyak orang, dipersekusi. Singkat cerita saya sakit ya. 1 tahun 3 bulan lamanya. Saya sakit, waduh sakit banget, menderita. Baik secara fisik maupun secara mental. Singkat cerita, sebagaimana saya tulis dalam buku ini, ya, ini di bagian belakangnya, di cover bagian belakangnya. Mujizat Yesus turun atasnya. Maksudnya kepada saya ya, Donald Ignatius ya. Mujizat Yesus turun atasnya pada 27 Oktober 2018. Saat di dalam penjara Lapas kelas 2A Kerobokan Denpasar, Bali. Nah, pada kesempatan ini saya tidak akan menceritakan secara detailnya ya, karena akan menjadi cerita yang cukup panjang kalau diceritakan ya. Kalau teman-teman mau tahu bisa baca buku ini ya. Tapi teman-teman, intinya yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan judul video kita tentang kasunyatan ya, atau tema video kita tentang kasunyatan. Bahwa jika dulu sebelum saya masuk penjara, saya pernah mendengar cerita katanya menurut Bible, menurut Alkitab yang ditulis sekitar 2000 tahun yang lalu. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus yang dikirim oleh Yesus. Roh Kudus utusan Yesus. Berkarya luar biasa. Kalau Anda baca di Kisah Para Rasul ya, Roh Kudus
membuat mujizat-mujizat sehingga Petrus bisa melakukan mujizat. Murid-murid Yesus bisa melakukan mujizat. Murid-murid Yesus bisa menghidupkan orang mati atas kuasa Roh Kudus. Itu kan cerita katanya. Ceritanya. Roh Kudus yang begitu wow, yang begitu hebat. Katanya. Dulu. Ya. Tetapi ketika saya di dalam penjara, saya sakit secara fisik maupun secara mental. Ya, bahkan nyaris hampir bunuh diri berkali-kali. Ya, itu saya sempat ceritakan dalam buku ini juga. Dan juga dalam video-video yang lain. Singkat ceritanya, pada tanggal 27 Oktober 2018, disaksikan 70 orang lebih di ruangan gedung gereja Lapas Kerobokan Denpasar, Bali. Yesus Kristus dengan kuasa mengutus Roh Kudusnya langsung menjamah saya. Seketika saya mengalami suatu kejadian yang saya katakan paling spektakuler dalam hidup saya. Yang di Bible dikatakan Roh Kudus hebat, Roh Kudus begini begono, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit. Ternyata teman-teman, saya alami sendiri. Bukan katanya lagi. Bukan lagi menjadi kepercayaan atau iman, bukan. Tapi Roh Kudus yang diutus oleh Yesus menyelamatkan saya. Disaksikan di depan 70 orang lebih. Sakit pikiran mental saya seketika dilepas. Bas! Fisik saya seketika menjadi sehat. Disaksikan lebih dari 70 orang. Di Lapas Kerobokan Denpasar, Bali. 27 Oktober 2018. Dan sejak hari itu teman-teman saya heran. Saya yang biasanya terpuruk, setiap hari tidur kesakitan di kamar. Sejak hari itu siangnya saya langsung sehat. Makan apapun, nasi jadong ya, jatah dorong ya. Makan apapun rasanya enak. Saya selalu bersaksi. Saya setiap hari pagi sore olahraga. Muter-muter lapangan kerobokan. Wah, rasanya nikmat. Berubah drastis. Dan banyak teman-teman saya heran. Saya juga heran. Ternyata Roh Kudus, utusan Yesus itu nyata, sungguhan. Bukan lagi sebatas menjadi kepercayaan atau iman, tapi sudah menjadi kasunyatan. Itulah pengalaman pribadi saya. Sehingga teman-teman, jika saya mengatakan menurut Alkitab Yesus adalah juru selamat, menurut Al-Quran Isa adalah Al-Masih, itu dulu. Tapi setelah saya kejadian 27 Oktober 2018, apa yang tertulis di Al-Quran Isa adalah Al-Masih, atau di Alkitab Yesus adalah Kristus, itu tidak lagi menjadi katanya saja, tapi sudah menjadi kenyataan. Yesus betul-betul menjadi Kristus bagi saya. Isa betul-betul menjadi Al-Masih bagi pribadi saya. Alias Isa sudah menjadi juru selamat saya. Saya betul-betul sudah diselamatkan. Ditolong oleh kuasa Yesus Kristus. Nyata. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan Anda? Terkhususnya sahabat-sahabat pemerhati channel Warta Kabar Baik, Anda yang mengaku sebagai Kristen atau pengikut Kristus, yang masih beriman atau masih percaya. Jadi tahapnya masih tahap kepercayaan. Tahapnya masih tahap beriman. Yesus juru selamat. Kata siapa? Kata Alkitab, kata Petrus, kata Matius, kata Markus, kata Yohanes, kata Yakobus, kata para rasul. Yesus adalah juru selamat. Apakah Anda masih dalam tahap percaya dan beriman, tapi belum betul-betul mengalami sendiri sudah diselamatkan oleh kuasa Kristus atau kuasa Al-Masih itu? Ya, semoga di waktu-waktu yang terkemudian, harapan saya, Anda yang masih percaya dan beriman bahwa Isa adalah Al-Masih atau Isa adalah juru selamat, semoga tidak lagi menjadi sebatas kepercayaan dan iman,
tapi menjadi kasunyatan, menjadi kenyataan. Ya, bahwa Anda betul-betul merasakan Yesus kan bergelar Sang Juru Selamat. Gus Dur ya, dalam salah satu ceramahnya pernah mengatakan, Gus Dur ya, Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengatakan, Yesus bukan hanya juru selamat orang Kristen, tapi juga juru selamat saya, kata Gus Dur. Nah, apakah Anda juga bisa mengatakan sama seperti yang dikatakan Gus Dur? Bahwa Yesus adalah juru selamatku, atau Isa adalah Al-Masihku. Karena Anda sudah merasakan dan mengalami sendiri, atau masih sebatas, oh itu kan karena tertulis di Al-Quran, Isa Al-Masih. Itu kan karena tertulis di Bible, Yesus Kristus. Ya, saya percaya saja. Nah, sahabat-sahabat, kembali kepada ilustrasi tadi. Alangkah indahnya kalau kita mengatakan air ini segar setelah kita mengalaminya. Anda mengatakan garam itu asin karena sudah mengalaminya. Tapi kalau kita mengatakan scallop itu enak, scallop itu nikmat, Anda sudah makan? Belum pernah. Lu kok tahu? Iya, katanya Franz Donald. Menurut ceritanya si Ono, scallop itu enak. Katanya si Ono, scallop itu enak. Ya, aku percaya saja. Nah, sahabat-sahabat, hendaklah kebenaran itu menjadi suatu kasunyatan. Kenyataan dulu. Terasa dulu, dialami dulu. Baru Anda ungkapkan. Itulah kebenaran yang sejati. Oke sahabat-sahabat, kiranya sekian dulu pada video kali ini bincang-bincang singkat kita tentang kasunyatan. Oke, sampai jumpa di video-video yang lain. Bagi Anda yang berbahasa Arab, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang berbahasa Ibrani atau Yahudi, Alahim Shalom. Bagi Anda yang berbahasa Buddhis, Namo Buddhaya. Dan bagi sahabat-sahabat pelaku Hindu Dharma, Om Santi Santi Santi. Dan bagi seluruh warga Nusantara, Rahayu Sakung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!